juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami persiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman kami. Doa Tuhan yang sama ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang mau percaya menyampaikan firman Bapa, kami bersatu hati berdoa. Urapan-Mu mengalir, sucikan layakan tubuh sebalik kisah Tuhan. Jika bersama namun Tuhan Tuhan berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru. Tuhan satu ubahkan yang biasa, yang luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak lagi jadi berkat, sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang Tuhan percaya untuk dilayani, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan, yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan. Ayo tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa dan dari mimbar bisa mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama pegang senyuman dulu saudara. Jumpai kan jadi depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya akhirnya kembali saudara. Puji Tuhan, setelah beberapa minggu kemarin saudara, saya di sesi yang pagi saudara, sampai ada jemaat Tuhan yang komplain sama saya, Pak Pendeta, kami jadi mau lebih pagi Pak Pendeta. Katanya akhirnya puji Tuhan, balik lagi ke sesi ini saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa. Mungkin saudara bingung kenapa. Saya pikir kok Pak Pendeta David, tapi kok kenapa tadi yang masuk Pak Pendeta Gepo yang pertama kali tadi perjamuan saudara. Siapa nih sebenarnya? Sampai ada yang DM tim saya, Pak Pendeta dijatuh Pendeta Marcel kan? Oh iya, puji Tuhan. Saya mau bilang saudara, ya memang sekarang lagi ada pengaturan-pengaturan saudara yang masih dalam penyesuaian. Nanti akan kembali seperti biasa saudara. Tapi sekali lagi saya percaya bukan kebetulan kita ketemu di tempat ini, tapi ada rancangan berkat. Artinya apa? Semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, mari semangat buat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk kalau suka dia buat kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang kalau kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-13. Kita akan baca satu kisah saudara yang berkaitan dengan apa yang kita rayakan hari ini saudara di Minggu Pentakosta. Saya baca 1 saudara, 2 ayat yang ketiga kita gantian. Ayat 13 kita baca sama-sama. Yang sudah di sana Kisah Rasul 2 1-13 boleh bilang aku diberkati. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga, dalam tampaklah kepada mereka lilin-lilin seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima dikatakan apa? Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat yang keenam. Ayat yang ketujuh, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ayat 10. Ayat yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12, ya. Ayat 13 sama-sama 3, iya. Tetapi
Orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara, hari saudara kita merayakan yang namanya Minggu Pentakosta, saudara, di mana bicara tentang yang kita pahami bersama adalah minggu di mana atau hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Tapi kalau saudara perhatikan konteksnya, saya akan menjelaskan tentang Pentakosta, saudara. Pentakosta sebenarnya saudara terbagi dua, sama seperti Paskah, ada Paskah Perjanjian Lama dan Paskah Perjanjian Baru. Pentakosta juga sama, ada Pentakosta Perjanjian Lama, Pentakosta Perjanjian Baru. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Kalau saudara lihat tadi ayat 1 dikatakan apa? Mereka berkumpul di sana, saudara. Mereka berkumpul di suatu tempat. Orang-orang pada saat itu, saudara, mereka berkumpul pada hari apa? Hari Pentakosta. Saya mau bilang, saudara, ini belum tercurah yang namanya Roh Kudus, saudara. So, apa Pentakosta yang dirayakan pada saat itu? Kenapa mereka berkumpul? Ini adalah Pentakosta Perjanjian Lama dan juga biasanya disebut dalam tradisi Yahudi, saudara, adalah, boleh tunjukkan gambarnya, adalah bicara tentang Shavuot, saudara, atau Pentakosta Perjanjian Lama. Sedikit saya jelaskan ke saudara, sama seperti Paskah Perjanjian Lama, ada Paskah Perjanjian Baru. Paskah Perjanjian Lama adalah bicara tentang ketika bangsa Israel lolos atau bebas dari pulang ke-10 yaitu maut, dan oleh karena apa? Ada darah domba yang dicurahkan atau dibasuhkan di pintu-pintu mereka, dan akhirnya juga apa? Mereka bebas dari perbudakan di Mesir. Nah, ternyata ini adalah nubuatan dan digenapi dalam Paskah Perjanjian Baru, yaitu apa? Manusia upah daripada dosa harusnya mengalami maut, akhirnya bebas dari maut dan juga apa? Terbebas dari belenggu dosa, saudara. Nah, dan Shavuot atau Pentakosta Perjanjian Lama, saudara, adalah hari ke-50. Apa hari ke-50? Jadi setelah mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, pada hari ke-50, saudara, adalah hari di mana ketika Tuhan di Gunung Sinai memberikan yang namanya 10 hukum Taurat, saudara. Jadi itu adalah hari ke-50. Jadi di hari itu, saudara, biasanya mereka merayakan yaitu Shavuot tadi, saudara, yaitu hari di mana diturunkannya, diberikannya 10 hukum Taurat kepada Musa dan juga bangsa Israel di Gunung Sinai, saudara. Nah, dan masih pada ayat yang pertama itu masih dalam Pentakosta Perjanjian Lama. Tetapi dalam Kisah Para Rasul ayat 2 dan selanjutnya, saat itulah berubah akhirnya apa? Menjadi Paskah atau Pentakosta Perjanjian Baru. Melalui apa? Melalui pencurahan Roh Kudus, saudara. Jadi pada saat itu, saudara, mereka berkumpul. Kenapa? Sorry, gatal tenggorokan, saudara. Kalau gatal tangan katanya dapat duit, tenggorokan dapat apa ya kira-kira, saudara? Saya mau bilang sekali lagi, saudara, jadi pada masa itu sekali lagi, saudara, mereka sedang berkumpul. Kenapa? Karena dalam merayakan yaitu bicara tentang Shavuot atau Pentakosta Perjanjian Lama. Tetapi pada hari itu Roh Kudus tercurah, makanya kita rayakan hari, saudara, bicara tentang Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, saya akan masuk lebih dalam tentang pencurahan Roh Kudus ini, saudara. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, Roh kebenaran. Nah, coba kita buka kitab kita, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh apa? Sekali lagi, saudara, 3 ya. Tetapi apabila ia datang, sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus datang. Yaitu apa? Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh apa? Kebenaran. Kalau saudara hadir di salah satu sesi khotbah saya tengah minggu, saya bahas tentang Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Maka orang yang dituntun oleh Roh Kudus maka pasti akan hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Jadi bicara tentang Tuhan, Tuhan mengaruniakan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus maka hidupnya pasti dalam kebenaran. Katakan amin. Nah, dan hari ini saya akan ajak saudara untuk melangkah lebih maju lagi, saudara, tentang apa dampak ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, buah dari hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan saya percaya semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu, bantu. Haleluya. So, apa dampak ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, ketika Roh Kudus bertahta atas kehidupan saudara dan saya? Pertama saya mencatat adalah bicara tentang memiliki hidup yang bahagia. Sama-sama bilang sama saya, berbahagia. Amin. Saudara nanti bisa baca, tandai saudara, yaitu Mazmur 1:1-6, karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita, saudara. Mazmur pasalnya yang pertama, kita lihat ayat 1, saudara, dikatakan apa? 3, iya, berbahagialah. Dan yang tidak apa? Dan yang tidak duduk dalam apa? Kumpulan pencemooh. Sama-sama bilang sama saya, orang benar hidupnya bahagia.
Amin. Bicara tentang kebahagiaan, setiap kita pasti ingin bahagia. Amin. Saya percaya setiap kita saudara dan saya dalam hidup ini, saya percaya semuanya pasti ingin bahagia. Saya sebagai seorang hamba Tuhan bertahun-tahun saya pelayan, belum pernah ada jemaat Tuhan datang sama saya dan minta doa, Pak Pendeta, saya bosan hidup bahagia. Tolong doakan saya supaya saya menderita. Belum pernah saya temukan. Ada jemaat Tuhan di sini mau menderita, boleh katakan? Mari kita doakan bersama-sama, saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara, setiap orang pasti ingin hidup bahagia, saudara. Makanya ada banyak orang berusaha dengan segala macam cara untuk mencari yang namanya kebahagiaan. Nah, saya ingin begini saudara, buat orang-orang yang hidup di kota besar seperti saudara dan saya, kebahagiaan apalagi hari-hari saudara seringkali menjadi satu hal yang sulit untuk dicapai, saudara. Kenapa? Karena masalah tantangan makin berat, tekanan makin kompleks, situasi makin sulit, bahkan bicara tentang yang namanya persaingan juga seringkali menjadi sesuatu hal yang sulit untuk dihadapi. Makanya ada banyak orang hari-hari saudara, apalagi saudara saya hidup di kota besar, sulit untuk mencapai yang namanya kebahagiaan, saudara. Makanya ada satu survei yang saya temukan, saudara, bicara tentang kota-kota, provinsi-provinsi yang paling bahagia. Kalau saudara perhatikan, saudara lihat, walaupun mungkin tidak kelihatan nggak? Oh, bisa di zoom. Oh, haleluya. Mantap. Nih, apakah ada? Terus Maluku Utara yang paling bahagia, kedua Kalimantan Utara, kemudian Maluku lagi, Jambi, Sulawesi Utara, Riau, Gorontalo, ya bangga dong. Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Saudara lihat, apakah ada Jabodetabek di sana? Enggak ada, enggak. Iya kan? Apakah ada Jabodetabek? Enggak ada. Saya mau bilang saudara, orang-orang yang tinggal di kota besar seperti saudara dan saya, tekanan makin hari makin berat, saudara. Makanya mau cari kebahagiaan kadang-kadang saudara, bagi banyak orang yang hidup di kota besar itu sulitnya bukan main. Makanya justru kalau survei tentang stres, Jabodetabek masuk, saudara. Nah, tetapi kalau kota-kota yang paling tidak bahagia, provinsi yang paling tidak bahagia, boleh di zoom. Lihat nomor 1. Haleluya. Apakah ini sebuah kebanggaan, saudara? Enggak apa-apa, yang penting nomor 1. Hidup Tangerang. Haleluya. Saudara lihat di bawah, Sumatera Barat. Dari bawah, yang paling tidak bahagia itu nomor 1. Kalau yang paling mendingan Sumatera, tapi semuanya 10 besar tidak bahagia. Sumatera Barat, Aceh, nih DKI Jakarta. Bayangin, Sumatera Utara. Padahal saya pikir Medan itu salah satu kota yang paling bahagia. Kenapa? Karena bisa langsung seenaknya, tanpa harus pikirin perasaan orang lain. Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, NTB, Papua, Bengkulu, Banten. Mantap. Saya mau bilang saudara, makanya kadang-kadang saudara yang namanya kebahagiaan buat saudara dan saya tinggal di kota besar, apalagi yang tinggal di daerah kita ini Banten, kecuali Karawaci ya. Kami Karawaci bahagia bro. Saya mau bilang saudara, makanya sulit ada banyak orang yang tinggal di kota besar berusaha untuk apa? Cari kebahagiaan dengan segala macam cara. Karena itu tadi kebahagiaan makin sulit ditemukan, saudara. Makanya kalau saudara lihat ya, justru pusat-pusat hiburan paling banyak dibangun di mana? Di kota-kota besar. Kenapa? Karena demandnya tinggi. Ada banyak orang berusaha untuk mencari kebahagiaan. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Ada banyak orang hari-hari saudara justru mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Firman Tuhan ingatkan saudara dan saya, ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, di situ ada kebahagiaan yang sejati. Katakan amin. Jadi jangan tergoda untuk ikut dengan cara dunia mencari kebahagiaan. Oh, kalau kamu ingin bahagia, kamu lakukan ini. Kalau kamu pengen bahagia, kamu minum ini. Kalau kamu pengen bahagia, kamu harus pilih dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, no, Alkitab menyatakan buat saudara dan saya, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita bisa berbahagia dengan bicara tentang kepenuhan yang sejati. Kenapa? Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, kita sementara melekat dengan sumber sukacita yang sejati, yaitu Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika saudara saya hidup dalam kebenaran, dampak dari hidup dalam kebenaran, dekat dengan sumber kebahagiaan sejati adalah Tuhan, membawa kehidupan setiap kita dalam kebenaran itu ada dalam sukacita yang sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Makanya ada satu quotes yang sangat memberkati saya, saudara. Saya temukan, saya nggak tahu siapa yang bicara ini saudara, tapi sangat memberkati. Dia bilang begini, saudara, bicara tentang kebahagiaan sejati tidak ditemukan di tempat yang lain selain daripada apa? Menyatu atau bicara tentang memiliki kesatuan dengan Tuhan itu sendiri.
Kenapa? Karena hanya dalam Tuhan ada kebahagiaan yang sejati. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada kebahagiaan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa dampak ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran? Buah dari Roh Kudus berotoritas dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, saya mencatat hidup dalam kebenaran membuat saudara dan saya memiliki hidup yang diberkati berkelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, diberkati berkelimpahan. Amin. Coba kita lihat ayat yang ketiga, saudara, bagian awal. Dikatakan apa? Ayatnya yang ketiga bagian awal. Masih dalam Mazmur 1. 3. Ia yang ditanam di tepi aliran air yang apa? Menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak, dikatakan bagian awal, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya mau bilang saudara, salah satu yang paling dibutuhkan untuk bertumbuh adalah air. Pohon sangat membutuhkan air. Dan ketika pohon itu ditanam di tepi aliran air, maka tidak akan pernah kekurangan suplai air. Bahkan bukan hanya cukup, tetapi berkelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, berkelimpahan. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang akan terjadi, inilah yang akan kita terima ketika kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita sementara memposisikan diri kita seperti pohon di tepi aliran air. Yaitu apa? Terus akan menikmati berkat Tuhan, katakan amin. Saya mau bilang saudara, dunia mencoba memberikan kita seakan-akan kalau kita dalam kebenaran gak ada berkat di sana. Kalau kamu hidup jujur, gak ada berkat di sana. Kalau kamu hidup lurus-lurus, gak ada berkat di sana. Kalau kamu gak mau tipu sana, tipu sini. Kalau kamu gak mau korupsi, bocuan, nangado nepeng, nyanda dadoi. Iya kan? Dunia hari-hari kan mulai dengan statement-statement seperti itu ya. Kalau kamu terlalu lurus, aduh, susah bos. Saya mau bilang saudara, itu konsepnya dunia. Orang Kristen, anak Tuhan tahu betul, ketika kita tetap menjaga hidup kita dalam kebenaran, artinya kita sementara terhubung dengan sumber berkat yang sejati, itu Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, berkat yang sejati Tuhan taruh dalam jalannya Tuhan. Tugas kita jalan dalam kebenaran. Kadang-kadang memang saya mau bilang saudara, kadang-kadang saudara ketika kita dalam kebenaran, kadang-kadang orang di luar kebenaran tampak hidupnya lebih menarik, saudara. Kadang-kadang orang di luar, ketika saudara dan saya jalan, satu jalan kebenaran, satu jalan yang tidak benar. Kadang-kadang iblis bisa buat orang yang berjalan dalam ketidakbenaran hidupnya lebih indah daripada perjalanan saudara. Itu tipu muslihat iblis, saudara. Itu namanya masa promosinya iblis, saudara. Iya. Orang yang hidupnya ngaco-ngaco, orang yang hidupnya korupsi, kayaknya hidupnya bisa, kayaknya lebih bahagia daripada kita, kayaknya bisa lebih diberkati daripada kita, saudara. Tapi saya mau bilang, itulah tipu muslihat iblis, saudara. Tapi tetap hati-hati, saudara. Kenapa? Karena orang yang mencari keuntungan dengan cara yang jahat dalam ketidakbenaran, dia sementara buka celah untuk iblis menghancurkan kehidupannya. Makanya kita bilang apa? Siapa loba akan keuntungan gelap menghancurkan? Shalom. Ini Kristen semua? Baca Alkitab? Kadang-kadang. Kalau saya bilang baca Alkitab, nggak usah sebanyak-banyak, satu hari satu kitab aja cukup. Satu hari satu pasal lah. Soalnya kalau satu hari satu ayat 85 tahun baru selesai. Tapi sekarang kita bilang saudara, kadang-kadang kan ya, itu kalau orang yang kadang-kadang hidup dalam ketidakbenaran, kayaknya hidupnya lebih menarik daripada kita yang dalam kebenaran. Kayaknya hidupnya lebih diberkati daripada kita yang dalam kebenaran. Tapi saya mau bilang itu masa promosi daripada iblis. Dia sementara membuat iblis masuk dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya menggerogoti, menghancurkan kehidupannya. Tetapi saudara saya hidup dalam kebenaran, kadang-kadang mungkin tampaknya berkat kita secara duniawi kayaknya kecil, saudara. Tapi saya mau bilang dalam kebenaran selalu ada berkat yang sejati. Dan saya mau bilang berkat yang kecil sekalipun, tetapi dalam kebenaran sang Tuhan ubah menjadi berkat yang besar dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling bagi Tuhan. Jadi kesaksian saya dalam perjalanan kehidupan saya, saudara. Waduh, kalau mencari kekayaan secara instan itu sangat gampang, saudara. Dengan segala kerendahan hati, saudara. Kalau mencari kekayaan yang instan dengan cara yang tidak benar, sangatlah mudah. Ngapain saya susah-susah kalau hanya itu yang saya cari, saudara? Dulu godaan itu makin hari makin mengerikan, saudara. Oh Tuhan, perjalanan kehidupan saya dipenuhi dengan banyak godaan, saudara. Kalau saya pikir, oh ya udahlah, yang penting gue kaya. Ngapain gue naik Supra Getter ini terus? Saya bisa naik mobil mewah. Tetapi saya mau bilang saudara, harus keluar dari jalan Tuhan. Sampai ketika tawaran itu datang, saya bilang begini, waduh, kalau saya kan
nantinya maunya kalau saya sukses, saya mau jadi kesaksian, mau bersaksi. Bagaimana saya mau kasih kesaksian kalau saya capai kesuksesan dengan cara tidak benar? Masa saya kasih kesaksian, puji Tuhan, saya capai semua dengan cara yang jahat, Tuhan. Bagaimana jemaat mau diberkati? Ya udahlah, saya kehilangan, nggak apa-apa, saya balik lagi dengan supra-getar saya itu. Yang langsungnya minta ampun. Iya, walaupun kadang-kadang bercanda dengan maut, mau ketabrak, saya mau tekan pasal, saya malu. Iya, lebih baik saya ketabrak daripada seharga diri saya rusak, saudara. Daripada saya teriak, "Hai!" Tapi nggak apa-apa, semuanya tetap dalam kebenaran. Dan ini saya merasakan, saudara. Akhirnya apa? Karena hidup dalam kebenaran sampai hari berkat Tuhan yang mengejar saya. Tepuk tangan yang paling mulia dulu buat Tuhan. Pesan saya sekali lagi, saudara, tetap hidup dalam kebenaran, di dalam Tuhan, di dalam jalan kebenaran ada berkat yang sejati yang Tuhan sediakan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, tetap hidup dalam kebenaran. Di situ ada berkat yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita punya 4 poin hari ini, saudara. Yang ketiga, saya mencatat di sini, saudara, apa dampak ketika saudara saya hidup dalam kebenaran? Yang ketiga adalah memiliki roh keberhasilan. Sama-sama bilang sama saya, roh keberhasilan. Amin. Coba kita lihat ayat yang ketiga, C. Sampai di mesti pemain keyboard lagi, nggak apa-apa. Saya undang boleh ke depan. Ayat yang ketiga bagian C. Bagian terakhir dikatakan apa? Apa saja yang diperbuatnya apa? Sama-sama bilang sama saya, roh keberhasilan. Saya percaya setiap kita mau berhasil, amin. Setiap kita mau sukses, saya percaya setiap kita mau mencapai keberhasilan dalam kehidupan setiap kita. Nah, tapi begitu saudara, firman Tuhan ingatkan setiap kita, ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, buah dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka ternyata di dalam jalan kebenaran itu ada promosi yang Tuhan sediakan, katakan amin. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dunia memang seringkali pakai segala macam cara. Seakan-akan kalau kita hidup dalam kebenaran, tidak ada keberhasilan di sana. Kalau kamu terlalu jujur, sukar untuk sukses. Kalau kamu nggak mau fitnah orang itu, kamu nggak bisa naik. Kalau nggak mau singkirkan orang itu, nggak mau sikut sana sikut sini, nggak mau ini sana ini sini, kamu nggak bisa naik. Itu bangsa orang dunia. Hidup ini hukum rimba, bos. Digigit atau menggigit. Ya. Lo kalau nggak sikat orang, lo yang disikat. Lo kalau nggak jatuhin orang, lo kapan naik. Lo apa ya? Kalau pasangan lo cungkir, apa? Apa kalau dari bawah mau jatuhin orang di atas lo? Ya, itulah pokoknya. Saudara ngerti lah maksud saya. Dia supaya dia jatuh, supaya dia naik. Wah. Makanya kan yang paling mengerikan hari-hari saudara ternyata bukan orang luar. Yang paling mengerikan hari-hari saudara adalah rekan-rekan kerja sendiri, rekan-rekan bisnis sendiri, saudara. Kadang-kadang mengerikan. Saling menjatuhkan, saling sikut sana sini, saudara. Itu konsepnya orang dunia. Tapi anak Tuhan tahu bahwa ketika tetap dalam kebenaran, tanpa fitnah sana fitnah sini, tanpa sikut sana sikut sini, tanpa jatuhin sana jatuhin sini, saya mau bilang saudara, Tuhan yang bisa angkat setiap kita. Karena promosi yang sejati datangnya dari Tuhan. Orang yang naik dengan cara fitnah sana sini, mungkin dia bisa naik. Tapi percayalah, akan ada waktu Tuhan dia pasti jatuh juga. Orang yang naik dengan cara jatuhin sana sini, dia akan tuai apa yang dia tabur, saudara. Saya sudah banyak menyaksikan, saudara, orang-orang yang naik dengan cara fitnah sana fitnah sini, jatuhin sana jatuhin sini, sakit banget jatuhnya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan melihat air mata orang yang dia jatuhkan, saudara. Tapi ketika saudara hidup dalam kebenaran, kita naik dengan kejujuran. Wah, promosi Tuhan yang tahu, Tuhan yang anugerah dan Tuhan yang angkat. Ketika saudara diangkat naik, akan ada orang yang sangat bisa. Akan ada orang yang bisa jatuhkan saudara, sangat bisa. Akan ada orang yang bisa ngalangin promosi saudara, sangat bisa. Tetapi walaupun ada 1000 tangan manusia ngalangin promosi saudara, gak bisa ngalangin satu tangan Tuhan yang angkat setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling mulia dulu. Makanya sekali lagi tetap hidup dalam kebenaran. Di situ ada keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling mulia buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, tetap dalam kebenaran. Di situ ada promosi yang datangnya dari surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, satu lagi saudara.
Sebelum saya tutup khotbah saya, apa dampak ketika saudara saya hidup dalam kebenaran? Poin yang terakhir, poin yang keempat, memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan. Sama-sama bilang, sama saya memiliki kekuatan. Ayat 4 dikatakan apa? Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti apa? Kalau orang fasik itu lawannya kita, saudara. Mereka hanya seperti sekam, saudara, yang ditiup angin kapan pun bisa hilang. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, badai boleh datang menerjang kehidupannya, dia bisa tetap kuat, katakan amin. Sederhana, saya akan cepat di poin ini, saudara. Karena begini, ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, artinya kita sementara memposisikan diri kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Makanya begini, kita undang tim saya. Saya selalu maksimalkan mereka. Karena jujur udah 3 minggu tapi dendam saya belum hilang. Kemarin di CPR jemaat kasih saya martabak 2. Dua-duanya hilang. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, kita sementara memposisikan diri kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan tanya, jangan komplain dia cocok jadi atau tidak, memang kan cocok. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, seperti yang saya bilang, namanya manusia kita kan terbatas. Ada saat kita lemah, ada saat kita nggak kuat. Makanya ada saat kadang-kadang, saudara, kita bisa ngalamin yang namanya tekanan yang berat, dan sepertinya bisa ngalamin yang namanya kejatuhan. Anak Tuhan bisa jatuh gak? Kenapa? Karena manusia. Tapi kabar baiknya begini, saudara. Orang yang berjalan, Jemaat Alsit senang kamu menderita. Lihat, kabar baiknya begini, saudara. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, kita memposisikan diri kita berjalan bersama Tuhan, ada saat kita lemah, mungkin kita bisa mengalami kejatuhan, tapi tidak akan sampai bergelenggang. Sebab janji Tuhan, tangan Tuhan menopang setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama dengan dirimu, berjalan dalam kebenaran. Kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati oleh tangan tangan dulu. Tepuk tangan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati oleh tangan tangan sekali lagi. Sekali kita tepuk tangan suara-suara yang paling meriah. Yesus pegang erat. Dan Roh Kudus berotoritas dalam kehidupan setiap kita. Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran akan menuntun setiap kita pada segala kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, ada dampak yang akhirnya kita akan terima. Yang pertama adalah kebahagiaan yang sejati. Karena hanya dalam Tuhan sajalah ada kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Karena berkat Tuhan sediakan di dalam jalannya Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan anugerahkan roh keberhasilan. Karena promosi yang sejati datangnya dari surga. Dan yang terakhir, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita memposisikan diri kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat menopang setiap kita. Dan dalam segala keadaan kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada. Sambil
Yesus, pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasanku semua. Mari sama-sama sekali. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Kami akan sampai pada akhir kehidupan setiap kami dengan melihat kemenangan demi kemenangan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai pada penghujung ibadah kami Tuhan. Kami yaitu Tuhan berdoa sekali lagi firman Tuhan boleh jadi rema dalam hati setiap kami. Dan kami juga mau berdoa apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat, anak cucu kami pintar, cerdas, masih juara, punya masa depan yang luar biasa. Dan sementara menghadapi ujian, sukses, berhasil dalam Tuhan Yesus. Orang kami menyerahkan yaitu Tuhan untuk tempat ini. Tuhan berkati banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan yang kami kasihi. Kurang terdapat dari pohon-pohon yang besar, Tuhan berkati rekan-rekan yang lain semuanya juga diberkati. Gereja kami terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami pendeta dan tiap hari aja cucu menantu, ekstra kos, ekstra punya terus dipakai Tuhan luar biasa. Bangsa dan negara Indonesia diberkati Tuhan. Tolak sekarang aja dalam nama Yesus. Bahkan sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya. Usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan studi kami Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama dengan hatimu sama Tuhan. Sambil angkat kedua tangan dengan depanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan suka kita sama-sama kita katakan